3, 2, 1. Salam saudaraku, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, beriman dengan logika yang sehat. Tayangan yang dikhususkan bagi kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini saya akan membagikan tentang adakah roh gentayangan. Pada saat saya masa kecil, saya masih teringat apa yang dikatakan orang tua saya. Ketika jam 6 sore, mereka selalu memanggil saya, pulanglah, karena roh-roh gentayangan ini mulai keluar pada saat jam 6 sore. Baiklah saudara, dalam tayangan yang singkat, saya akan membagikan tentang kebenaran ini. Cerita bisik mengenai arwah penasaran merupakan bumbu kehidupan di berbagai desa. Aku mendengarnya dari kecil, terutama saat malam datang dan lampu-lampu di ujung jalan mulai redup. Kisah tersebut sering menjadi fokus pada sebuah rumah kuno atau rumah yang lama ditinggalkan, atau sebuah jembatan yang diyakini menyimpan kesedihan sejarah. Namun seringkali berjalannya waktu, saya menyadari bahwa keyakinan tentang roh gentayangan ini memiliki dua sisi yang bertentangan. Di satu sisi, keyakinan ini memberikan kedamaian dan arti tersendiri. Namun bagi beberapa orang, roh gentayangan merupakan bentuk dari ingatan yang abadi, sebuah tanda bahwa kehidupan seseorang meninggalkan jejak. Meskipun setelah mereka tiada, roh yang gelisah seringkali dianggap sebagai cerminan dari kisah yang belum selesai, sebuah kesalahan yang belum diperbaiki, atau kewajiban yang belum dilunasi. Orang-orang yang percaya menganggapnya sebagai pengingat etika. Roh-roh ini merupakan lambang yang menakutkan tetapi ampuh, ketakutan akan teror roh penasaran atau arwah penasaran. Membuat seseorang berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan, penipuan, atau melukai orang lain. Ini merupakan bentuk pengawasan sosial yang muncul dari legenda, sebuah refleksi untuk mengingatkan manusia untuk hidup dengan baik agar tidak terbebani oleh hal-hal yang harus menghantui, baik secara harfiah maupun secara kiasan. Bagi mereka, hantu bukan hanya kisah menakutkan, tetapi juga pelajaran yang tak lekang oleh waktu mengenai akibat dari tindakan. Tetapi terdapat dua aspek lain yang berlandaskan pada akal dan skeptisme. Orang-orang yang tidak setuju dengan keyakinan ini beranggapan sebagai penghalang dari pikiran manusia yang ingin berkembang. Mereka meyakini bahwa bunyi-bunyi aneh pada malam hari dapat dijelaskan oleh angin yang berembus dari jendela yang sudah tua, atau gerakan pohon akibat dari hewan malam. Keterbatasan dalam menjelaskan fenomena alam secara logis seringkali membangkitkan imajinasi untuk menghadirkan makhluk-makhluk supranatural. Bagi mereka yang menolak, keyakinan ini dapat menjadi sumber ketakutan dan penipuan. Ketakutan yang tidak logis dapat menjerat seseorang pada hal-hal yang bersifatnya di luar nalar mereka, membuat mereka cemas untuk pergi keluar rumah atau berani mengambil resiko dengan hal baru. Lebih parah lagi, kepercayaan ini seringkali dieksploitasi oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab, yang mengklaim dapat berinteraksi dengan jiwa, menipu masyarakat untuk kepentingan pribadi. Mereka beranggapan bahwa membiarkan diri terikat oleh cerita-cerita hantu adalah menolak logika dan kenyataan yang jelas terlihat. Apakah keberadaan hantu itu nyata? Jawaban untuk pertanyaan ini tergantung dari pengertian dari hantu itu sendiri. Jika hantu diartikan sebagai entitas roh, maka jawabannya adalah ya. Jika hantu diartikan sebagai jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal, maka jawabannya adalah tidak. Alkitab dengan tegas menyebut bahwa entitas roh itu benar-benar ada. Ada yang baik dan ada yang buruk. Namun Alkitab secara tegas menyatakan bahwa arwah manusia yang telah meninggal tidak bisa berkeliaran atau gentayangan di bumi dan menghantui yang masih hidup. Surat Ibrani pasal 9 ayat 27 menyebutkan,
dan sama seperti manusia ditetapkan untuk meninggal hanya sekali, kemudian dihakimi, itulah yang dialami oleh jiwa-jiwa setelah meninggal, yaitu penghakiman. Keputusan dari penghakiman adalah surga untuk orang-orang beriman dan neraka untuk orang-orang yang tidak beriman. Tidak ada jiwa-jiwa yang sudah meninggal berada di tengah-tengah. Tidak mungkin ada jiwa manusia yang tersisa di bumi sebagai hantu. Jika hantu itu memang ada, menurut Alkitab pasti mereka bukanlah jiwa dari orang yang telah meninggal. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa ada makhluk roh yang dapat berkomunikasi dan muncul di dunia yang kita tinggali sekarang. Alkitab menyebut bahwa makhluk itu sebagai malaikat dan setan. Malaikat merupakan entitas spiritual yang setia dan menjalankan tugas kepada Allah. Malaikat itu suci, baik dan benar. Iblis merupakan malaikat yang tersesat dalam dosa, malaikat yang menentang Allah. Iblis adalah jahat, menipu, dan menghancurkan. Berdasarkan surat 2 Korintus pasal 11 ayat 14-15, iblis dapat menyamar sebagai malaikat cahaya atau malaikat terang dan juga sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Muncul sebagai hantu dan berfungsi sebagai orang yang telah meninggal sepertinya adalah kemampuan yang dimiliki oleh setan. Contohnya, Alkitabiah yang paling relevan dengan kasusnya hantu menghantui terdapat di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 1-20. Sejumlah iblis menguasai seorang pria dan memanfaatkan orang tersebut untuk menakut-nakuti di pemakaman. Tidak ada roh halus yang terlibat dalam peristiwa ini. Ini adalah kasus orang biasa yang dipengaruhi oleh iblis yang menakut-nakuti orang-orang yang berada di lokasi tersebut. Iblis hanya berupaya untuk mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Yohanes pasal 10 ayat 10. Mereka siap melakukan segala hal yang bisa mereka lakukan untuk menipu. Mereka dapat melakukan segala hal untuk mereka siap melakukan segala hal yang bisa mereka lakukan untuk menipu orang, untuk menjauhkan orang-orang dari Allah. Ini adalah penjelasan yang paling mungkin mengenai fenomena hantu yang berlangsung saat ini. Mereka dapat disebut sebagai hantu atau arwah gentayangan. Jika benar ada tindakan roh jahat yang berlangsung, maka itu adalah perbuatan setan. Apa pendapatmu tentang situasi di mana hantu berperilaku positif? Apa pendapatmu tentang paranormal yang dapat mengatakan bisa memanggil roh dan memperoleh informasi yang akurat serta bermanfaat dari mereka? Sekali lagi, penting untuk diingat bahwa tujuan iblis adalah untuk menipu. Jika tujuannya agar orang-orang lebih meyakini paranormal dibanding Allah, maka iblis mungkin akan memberikan informasi yang akurat. Apabila informasi datang dari sumber yang memiliki niat buruk, meskipun informasi tersebut benar dan baik, tetapi dapat dipakai untuk menipu, merusak, dan menghancurkan kehidupan umat manusia. Ketertarikan terhadap bidang paranormal semakin tumbuh. Ada beberapa individu yang menyebut dirinya sebagai pemburu hantu yang dapat mengklaim mengusir hantu dari rumah Anda dengan biaya tertentu. Paranormal, pemanggil jiwa, atau pemain kartu tarot semakin dipandang wajar. Secara alami, manusia menyadari adanya dunia spiritual. Sayangnya mereka bukan mencari kebenaran mengenai dunia roh dengan berbicara kepada Allah dan mempelajari firman Tuhan. Banyak orang justru membiarkan dirinya mereka dipenuhi oleh kuasa roh dunia. Setan jelas sedang melakukan satu tindakan pendakwaan dan mengejek berbagai kebohongan rohani besar yang terjadi di dunia ini. Baiklah saudara, hari ini saya sedang memberikan sebuah pengingat dalam kehidupan kita, bahwa apa yang diklaim dalam dunia ini, mengetahui segala sesuatunya oleh karena informasi dari roh-roh, itu sebenarnya bukan dari Tuhan. Tetapi segala sesuatunya perlu kita uji saudara. Jikalau memang hari ini saudara, saya mengingatkan kepada kita semua, supaya kita tidak mendasarkan diri kita kepada hal yang bersifat duniawi. Ingatlah bahwa iblis bisa menyamar sebagai roh kebenaran. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Saudaraku,
Jika segala suatu hal yang bersifat dosa dianggap sebagai sesuatu yang benar, maka diri kita sedang dikuasai oleh kuasa iblis yang menyamar dalam bentuk malaikat terang. Untuk itu, ingatlah senantiasa selalu, berjaga-jagalah, dan ujilah segala suatu. Baiklah, saudara, demikianlah apa yang bisa saya bagikan bagi kita bersama. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.